Kita minta Tuhan untuk lihat setiap hati kita. Selidiki setiap hidup kita. Apakah kita selalu rindu akan hadirat Tuhan? Apakah kita selalu ingin dekat dengan Tuhan? Apakah kita ingin selalu menikmati hadirnya Allah dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan, cobalah aku Tuhan. Engkau Allah yang tahu setiap kehidupan kami. Selidiki hatiku dan hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Kita naikkan pujian. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati aku muliakan dan ku
Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang mulia di hadapannya. Kita hidup dengan nafasnya Tuhan. Kita diciptakan sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan Allah. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan. Pujian ini katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari selidiki setiap kehidupan kita. Koreksi kembali setiap kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh rindu akan hadirat-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan? Saya rindu kita angkat tangan kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. bagi Raja Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku muliakan dan ku Terpujilah nama-Mu. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. lagi katakan, Engkau ku agungkan Tuhan. Ku agungkan Yesus, 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 Yesus. Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku, Yesus, 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 Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Allahku, ajaib Tuhanku, terpujilah nama-Mu. Ajaib Tuhan. Ya Allahku, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkaulah Bapa-Ku, Engkaulah Raja-Ku, Engkau layak terima setiap pujian. Hanya Engkau, Yesus, 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 Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan Tuhan kami bawa saat ini di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Ya Allah yang berkuasa, ya Tuhan pencipta langit bumi segala isinya, Tuhan yang menciptakan kami, bahkan Tuhan yang senantiasa ada, Allah Immanuel yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau pun hadir di tempat ini. Karena itu kami mau bersuka cita bersama dengan-Mu. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur kami, pengagungan kami, hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena itu ya Allah Roh Kudus berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam setiap hati kami Tuhan, dalam setiap pikiran kami Tuhan. Supaya Tuhan seluruh kehidupan kami persembahkan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap teman-teman kami yang dalam perjalanan. Kami percaya Engkau hentar tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Boleh disapa teman depan, belakang, kiri, kanan. Katakan, Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kasih Allah terus melingkupi kita. Kasih Allah terus penuh dalam kehidupan kita ya. Sehingga kita bisa jadi berkat. Sehingga kita bisa jadi saluran kasih Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita naikkan puji bersama-sama. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya.
membantu kita, amin. Amin. Dia Allah penolong kita, amin. Amin. Mau percaya sama Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Boleh angkat tangannya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, Yesus Tuhan. Bahwa Tuhan juga, amin, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Lagi jemaat Tuhan katakan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga apa? Kota bentengku, amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan, aku percaya, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, amin. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Lagi katakan, bahwa Tuhan juga apa? Gunung batuku, Dia kekuatan kita, Dia kota benteng kita, Dia keselamatan kita. Kota bentengku, amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat Tuhan katakan, aku percaya akan Dia, Dia perlindungan kita, amin. Aku percaya akan Dia, Dia keselamatan kita, yes. selamatku. Aku percaya akan Dia, Dia yang bela kita, amin. Tempat perlindungan yang tinggi. lagi katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, amin. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan kita, tempat perlindungan yang amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada? Kalau belum ada, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Silahkan.
Puji Tuhan, itulah anak-anak sekolah minggu kita yang berani tampil beda. Amin. Kita bangkit berdiri lagi Bapak Ibu Saudara. Kita masih akan memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, katakan dengan imanmu. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, amin, amin. Haleluya. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, tebus siapa? Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Katakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Dia sembuhkan kita. Amin. Dia sucikan kita. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada pengharapan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ada kekuatan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Ada pengharapan, ada kekuatan. Amin. Kita akan baca ayat sepekan kita Bapak Ibu Saudara. Kita baca satu kali, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin, amin. Biar kiranya kita tetap ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Dia tahu hati kita dan kasih-Nya tidak jauh dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Lagi katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca sebelumnya dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah di dalam doa. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Dia tahu hati kita melebihi pasangan kita, melebihi orang-orang terdekat kita. Dia tahu, Dia mengerti hatimu. Dia tahu
dan kasih-Nya tidak jauh. Dia Allah yang hanya sejauh doa. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Kita mau angkat tangan kita. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, Amin. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Angel akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan pada saat sore hari ini. Sedalam hati kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Mungkin orang nih, di dekat kami, keluarga kami tidak mengetahui hati kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah, Engkau Bapa yang mengenal hati kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang mengenal setiap keluh kesah kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, koreksi setiap hidup kami Tuhan. Agar semakin hari, semakin kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong layakan kami Tuhan. Untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi. Bahkan urapan-Mu ada di dalam hamba-Mu Tuhan. Kami yang mendengarkan Tuhan, kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan, itu boleh tertanam di dalam hidup kami masing-masing. Menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, memperbaharui hati kami, bahkan kami terus diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada yang dapat kami balas selain kami mengucap syukur Tuhan. Untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berkata-kata banyak, tetapi kami sangat-sangat mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Tuhan yang baik dan Dia akan selalu menjadi Tuhan yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu, pertama saya mau mengucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Biarlah ada sukacita dan damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan baru menyertai kita di tahun yang baru ini. Amin. Saya mau bahas sedikit tentang, kalau berbicara tentang tahun baru ini ya Bapak Ibu, kita keluar sedikit dari tema kita tentang Amazing Grace atau kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia dari Tuhan yang melimpah untuk kita semua. Bapak Ibu bisa merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu? Amin. Yang keras aminnya, supaya saya masih agak ragu-ragu. Kalau aminnya sedikit itu kecil, ada yang iya, ada yang tidak. Merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita melewati COVID, betul? Kita masih ada, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Mungkin banyak yang Tuhan panggil, tapi saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Tahun 2025 ini saya melihat wajah yang sama. Yang duduk beribadah, yang duduk dengar firman Tuhan, wajah yang sama dengan yang saya lihat tahun 2024. Bahkan ada yang baru, berarti kita tetap sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang akan kita hadapi di tahun ini, saya mau kasih pesan hanya satu, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun itu alasannya. Walaupun mungkin yang kita alami sulit, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah berdoa. Masih ingat ya ayat kita tadi yang ayat sepekan? Nanti kita akan baca lagi. Bapak Ibu pasti mengikuti berita-berita yang ada. Beberapa hari ini saya mengikuti berita kebakaran di LA, California. Mungkin ada beberapa orang yang mengikuti kebakaran yang dahsyat. Satu kebakaran yang tidak, katanya itu kalau di berita ini adalah kerugian terbesar mereka. Karena itu benar-benar sampai di rumah warga, sampai rumah-rumah artis-artis terkenal, itu sampai kena kebakaran ini. Itu masih awal tahun 2025. Terus ini mungkin sudah lama, tapi kita diingatkan lagi bahwa chip sudah mulai dipasang. Ada yang tahu chip? Ada yang tahu chip? Ketika Bapak Pendeta John berdoa tanggal 25 Desember kalau tidak salah, ada seorang ibu yang bilang gini, benar tadi yang didoakan? Benar, kita sudah di akhir zaman, ya. Udah ada tanda-tanda zaman yang akhir zaman, yang tanda-tanda kedatangan Tuhan itu udah mulai nyata. Salah satunya chip. Kita akan buka dulu ayat pertama kita. Ini bukan ayat utama. Kita lihat dulu sedikit di Wahyu pasalnya yang ke-13. Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ayat 16 atau ayat 16 sampai 17 aja ya. Bapak-bapak baca ayat 16, ibu-ibu baca ayat 17. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Bapak-bapak 16, ibu-ibu 17. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Baca dengan suara keras supaya yang lain bisa dengar, yang tidak ikut membaca bisa dengar. Ayat 16, seluruh kaum pria, 1, 2, 3. Kaum wanita, 1, 2, 3.
dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan seterusnya ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 atau yang kita sebut 666. Ini terjadinya sekarang, bukan waktu Alkitab ini atau Tuhan mengilhamkan firman Tuhan ini kepada hambanya. Tapi ini terjadinya sekarang. Ya, jadi ini waktu zaman Alkitab ini dicatat, Tuhan Roh Kudus berikan ilham untuk mencatat firman Tuhan ini. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tidak terjadi apa-apa. Ini namanya nubuatan. Sesuatu yang dicatat yang akan terjadi di hari besok. Dan dia sudah terjadi sekarang. Bapak Ibu, sebenarnya saya punya satu video berita yang menyatakan bahwa chip ini sudah dipasang di tangan. Kiri dan kanan, ada yang pakai kiri dan kanan, ada yang pakai kanan aja. Tapi saya lupa mau kirim ke Foni, jadi tidak ditampilkan. Bapak Ibu mungkin boleh searching ya di Google, di YouTube ya. Cari di YouTube tentang pemasangan chip ini. Bahkan di ayatnya yang ke-17, tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Gak punya chip, gak boleh belanja. Tapi firman Tuhan bilang kita gak boleh pakai. Gimana? Kita mau makan gimana? Itu saya hanya berikan sedikit bayangan hari besok yang akan terjadi supaya kita sudah tahu dulu. Saya tidak akan bahas tentang kitab Wahyu. Jadi tadi kita sudah lihat terus ada virus lagi. Ya betul ya, ada virus yang baru lagi ya. Kita baru saja bernafas dengan bebas setelah COVID, ada virus yang baru dari Cina. Betul? Perang sana sini, kejahatan semakin menjadi-jadi. Tadi pagi ketika saya buka Facebook, saya lihat di Manado, ada bayi yang baru dilahirkan dibuang di got. Untung bayinya selamat, masih hidup. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan perang di negara A sama negara B, betul? Dan itu sedang terjadi sekarang. Itu sedang terjadi hari-hari ini, akhir-akhir ini. Sudah, dan semakin banyak kejadian yang aneh-aneh, pokoknya itu banyak. Kita akan buka Markus. Sebelum kita buka Markus, kita harus baca dulu ya ayat utama kita, Efesus pasalnya yang keempat. Sebelum kita ke Markus, kita baca dulu ayat utama kita, Efesus pasalnya yang keempat. Efesus 4, kita baca ayat 17. Baca sama-sama ya, Efesus 4 ayat 17. Ini ayat utama kita, 1, 2, 3. Sebab itu kuat. Belum semua. Sudah, Efesus 4 ayat 17 sudah dapat semua? Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu kuatkan dan teguhkan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Katakan amin. Nah, sebelum kita masuk di Efesus itu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk, ini sambungan yang tadi ya, buka kitab Markus pasalnya yang ke-13. Markus pasalnya yang ke-13. Ini lumayan panjang, saya akan baca beberapa bagian. Markus 13 ayat 3 sampai ayat 10. Ayat 3 sampai ayat 13. Saya akan baca beberapa bagian dan saya akan minta tolong mungkin beberapa orang yang saya akan tunjuk untuk membantu saya membaca. Markus 13 ayat 3 saya baca dulu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes,
Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Katakanlah kepada kami bila mana, ayat 4, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Ayat 5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sampai ayatnya yang kelima. Sampai ayat yang kelima berarti kalau tanda-tandanya akhir zaman itu adalah akan ada penyesat. Betul? Firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Akan ada penyesat. Ayatnya yang ke-7, kita lompat ayat 7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu, semuanya itu harus terjadi tetapi belum kesudahannya. Tadi baru saya bilang ya, ada perang dari negara A sama negara B dan itu terus terjadi. Bukan hanya 2 negara, banyak perang sekarang. Kalau Bapak Ibu, kalau Tante, Ibu Gembala kalau berdoa itu selalu bahas tentang ini. Tuhan, tolong Tuhan adakan pendamaian, adakan ketenangan. Ada negara-negara yang terjadi perang. Ibu Gembala sering berdoa begitu. Kalau doa pagi. Nah, sudah kita ke ayatnya yang ke-8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat yang ke-9. Ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat 9, coba balik lagi di ayatnya yang ke-9. Saya mau minta tolong satu orang baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada anak-anak di mana ya? Cynthia mana Cynthia? Oh iya, tolong bacakan bahasa Indonesia masa kini. Ayat 9. Terima kasih. Apakah ini sudah terjadi Bapak Ibu? Ayat 9-10, coba angkat tangan yang bilang sudah terjadi. 1 orang. Yang belum terjadi, angkat tangan. Terus yang tidak angkat tangan ini bagaimana ya? Yang tidak angkat tangan ini, coba lagi ya. Coba dipikir-pikir dulu jawabannya. Kamu akan, apa tadi Sin di ayat 9 bahasa Indonesia masa kini? Sudah sampai situ, terima kasih. Kalian akan diseret, kalian akan dipukul, kalian akan dianiaya, intinya ya Bapak Ibu, kita akan dilarang beribadah. Apakah sudah terjadi atau belum? Yang bilang sudah angkat tangan. Bertambah, tapi tidak masih 10%, 90% gak angkat tangan. Yang bilang belum angkat tangan. Coba, belum. Sudah terjadi. Saya sering lihat di internet, baru Natal kemarin, ada gereja yang tidak boleh ibadah Natal. Mereka dibawa polisi datang untuk menjadi penengah, tapi mereka tidak boleh beribadah. Yang dipukul ada, saya pernah lihat. Dipukul, sudah dibilang jangan ibadah, kalian tetap ibadah. Gitu ya. Sudah terjadi. Berarti tandanya apa? Tuhan sudah mau datang. Amin. Sukacita? Haleluya.
Ada yang haleluyanya gini, haleluya. Tapi masih mikir, aduh cucuku baru lahir, baru 1. Aduh aku belum punya anak, belum menikah, aku Tuhan sudah mau datang. Ya, puji Tuhan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan lagi ayat 10 dulu. Ayat 11. Ayat 11 aja. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Jadi sampai sini ada satu pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu kalau buka pakai HP, itu ada yang tulisannya merah, itu berarti Tuhan Yesus sendiri yang menulisnya. Sebentar saya buka dulu ya, Markus 13 ayat 11. Nah kalau di HP, yang bawa HP ini tulisannya merah. Ada yang tulisannya merah di HP? Boleh angkat tangan? Itu berarti perkataan Yesus sendiri, bukan tanpa perantara. Yesus yang ngomong langsung, kalau tandanya merah seperti ini. Ya, kalau yang hitam itu berarti masih ada perantara, misalnya nabi, rasul. Kalau langsung merah begini berarti Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi di ayat 11 ini adalah pesan langsung dari Yesus. Untuk siapa? Bukan untuk zaman dulu. Bukan, karena zaman dulu gak ada kayak gini. Untuk zaman sekarang. Sudah? Ayat 11. Kalau katanya gini, saya mau baca di bahasa Indonesia masa kini aja supaya lebih kata-katanya lebih gampang dimengerti ya. Dan bila kalian ditangkap dan dibawa ke pengadilan, janganlah khawatir tentang apa yang harus kalian katakan. Ya, kalau sudah sampai waktunya untuk berbicara, katakanlah saja apa yang diberikan kepadamu pada waktunya. Maksudnya gini, Bapak Ibu kalau pernah dengar kesaksian Ibu Lili yang dibawa ke kantor polisi, itu maksudnya Tuhan gini, kalau misalnya kita suatu saat ini pasti akan terjadi, tapi saya tidak tahu jemaat mana yang mungkin atau bahkan siapa di antara kita semua yang akan bersaksi gitu ya. Kita akan dibawa ke pengadilan, kita akan dibawa ke penguasa, contohnya ke kantor polisi, kita akan dibawa ke misalnya ke bupati gitu ya. Nah itu Tuhan Yesus bilang gini, kamu gak usah mikir, aduh aku mau ngomong apa Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih hikmat pada saat itu juga. Dan itu yang harus kita katakan. Itu yang dimaksud di ayat 11 ini. Jadi gak usah takut, aku mau ngomong apa ya Tuhan ya. Aduh aku tunggu ya, aku tulis dulu. Tuhan bilang, dan bila kalian ditangkap dan dibawa ke pengadilan, jangan khawatir tentang apa yang harus kalian katakan. Kalau sudah sampai waktunya untuk bicara, katakanlah saja apa yang diberikan kepadamu pada waktunya. Karena kata-kata yang kalian ucapkan itu bukan kata-katamu sendiri, melainkan datang dari Roh Allah. Jadi intinya sejauh ini kita bisa lihat Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin. Sampai sejauh ini Tuhan itu sudah dari dulu, Yesus Tuhan kita itu dari dulu sebelum ini terjadi, Tuhan udah kasih. Makanya kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena ini nanti yang akan kasih tahu kita, nanti kalau aku begini gimana ya Tuhan? Makanya kan firman Tuhan dikatakan adalah pelita. Nanti firman Tuhan yang kasih tahu. Nah ini ayat 11 Tuhan bilang, kalau nanti kamu ditangkap, kamu gak usah pusing. Ini aku mau ngomong apa ya Tuhan, aku gak bisa ngomong. Tuhan bilang Roh Kudus yang akan tuntun kamu. Dia tidak tinggalkan sampai sejauh ini ya. Kita lanjut di ayatnya yang ke-12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Makanya tadi di awal saya bilang begini, Bapak Ibu jangan tinggalkan Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak pemuda remaja, besok-besok apapun yang kita hadapi, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Hanya untuk hal dunia, kalau mati, kalau tidak meninggalkan Tuhan, untuk hal dunia kalian mati, kalian mau kemana? Gitu ya. Sudah, di sini firman Tuhan bilang akan ada saudara yang akan membunuh saudaranya. Karena keadaannya memang sangat menghimpit. Keadaannya itu benar-benar sangat yang, aku percaya enggak ya, mau ikut yang mana, mayoritas atau minoritas. Kadang kita kalau belum hadapi, ya aku tetap ikut Tuhan. Tapi kalau sudah di saat keadaan yang genting sekali, terkadang iman kita mulai goyah. Kalau iman kita enggak kuat di saat seperti inilah,
akan ada pemisahan. Akan kelihatan mana yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Akan kelihatan mana yang kekristenannya itu kuat dan tidak kuat. Ayatnya saya lanjut di ayat yang ke-12. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Firman Tuhan sedang menyatakan bahwa keadaan ini tuh sampai semengerikan ini loh. Sampai ayah tuh rela bunuh anaknya karena saking segenting itu. Maksudnya kayak apa ya, sangat orang tuh sudah tidak pikir itu anaknya, itu saudaranya. Pokoknya dia aman, cari keamanan masing-masing lah ya. Karena keadaannya sangat menjepit, sangat terjepit ya. Sudah ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kunya ini huruf besar apa huruf kecil? Berarti itu adalah Tuhan. Tetapi orang yang bertahan, kita baca sama-sama bagian ini. Dari tetapi, 1, 2, 3. Tetapi, kurang keras suaranya. Saya minta suaranya yang lebih keras supaya ini kita sendiri harus mendengar suara kita sendiri ya. Supaya tersimpan dalam pikiran kita. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak Ibu jangan berpikir, oh masih lama, paling itu cucuku. Kita tidak tahu, betul? Kita tidak tahu, siapa tahu besok. Siapa tahu besok, betul? Siapa tahu minggu depan atau bulan depan. Atau berapa bulan kemudian, kita tidak tahu. Makanya firman Tuhan ingatkan, siapa yang bertahan, itu yang akan selamat. Bertahan apa? Bukan bertahan akan tetap hidup, tapi meninggalkan Tuhan. Tetap hidup dan tidak meninggalkan Tuhan. Saya mau cerita satu, ini sebenarnya saya mau share video, mau tampilkan video ini, tapi ini agak sedikit sensitif, karena itu di Indonesia, jadi saya tidak berani. Saya sudah pernah melihat video ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sampai di beberapa hari yang lalu itu sudah ketiga kali saya lihat video ini. Video tentang tsunami Aceh. Saya pernah lihat sendiri itu orang syuting pakai kamera langsung bagaimana itu air. Dulu saya cuma fokus di airnya. Beberapa hari yang lalu saya penasaran lagi dengan video itu, saya lihat lagi luar biasa ya tsunami Aceh ini. Dan saya dengar Bapak Ibu, ini kalau nggak salah hari Jumat malam. Saya dengar ada seorang ibu yang bilang begini ketika dia lihat air. Saya nggak akan sebut ini agama apa. Yang jelas ibu itu bilang gini, kenapa orang Kristen tidak mau, dia ngomongnya, kenapa orang Kristen ini tidak mau insyaf? Kenapa orang Kristen tidak mau insyaf? Kenapa? Di tengah-tengah video, saya dengar, ya Tuhan saya sudah 3 kali nonton video ini. Hari itu, Jumat malam itu saya dengar kata-kata itu. Jadi seakan-akan tsunami itu karena orang Kristen tidak mau insyaf. Firman Tuhan bilang, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Ya, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Walaupun mungkin kita minoritas, jangan berani tinggalkan Tuhan. Itu jaminan kita satu-satunya. Hanya itu jaminan kita satu-satunya. Saya juga pernah lihat, hari Jumat itu saya tidak tahu kenapa saya scroll lagi TikTok. Saya lihat-lihat di TikTok, ada seorang ibu, dia posting ketiga anaknya ada di dalam gereja. Di postingan itu dia tulis begini, dia ngomong gini, pokoknya intinya Tuhan tolong anak-anakku supaya kembali. Karena ketiga anaknya masuk Kristen, seakan-akan kayak Kristen itu gak benar. Di postingannya dia, saya baca tulisannya dia seakan-akan, bukan seakan, memang seperti itu ya faktanya dia ngomong kayak gitu. Di komen juga banyak sekali orang. Bahkan Bapak Ibu yang tadi saya bilang di California kebakaran, itu ada komentar yang bilang itu karena tidak mau percaya sama ini, sama ini, sama ini. Karena ini terlalu sensitif, saya tidak akan secara lantang akan ngomong. Tapi pasti Bapak Ibu sudah tahu. Jadi ya begini faktanya, ikut Tuhan itu gak enak.
Kalau kita pandang dari pandangan dunia, gak enak loh orang Kristen itu dibenci. Tapi ketika kita nikmati proses itu, ikut Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi anak Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu jangan malu ngomong, kalau aku ini anak Tuhan. Jangan malu. Jangan malu mengakui kita ini anak Tuhan. Walaupun kita ada di keadaan yang di lingkungan yang minoritas, jangan malu mengakui Tuhanmu. Supaya kita tidak ditolak sama Tuhan. Gak apa-apa orang bilang, kok kamu gini sih? Gak apa-apa. Banggalah jadi anak Tuhan. Dia mati untuk kita. Dia hidup untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Karena kasih karunia. Kita ada sampai hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekarang itu kalau lihat kondisi keadaan dunia akhir-akhir ini bukan saatnya bilang aku lebih baik sama si B daripada si B. Pelayananku lebih baik daripada pelayanan B. Pelayananku lebih begini daripada pelayanan dia. Bukan waktunya untuk kayak gitu sekarang. Gak ada, pokoknya sekarang itu bukan waktunya untuk aku lebih jago main ini, aku lebih jago menyanyi, aku lebih jago begini, aku lebih jago begini. Gak ada. Sekarang waktunya untuk pembaharuan. Ini sudah tahun baru. Kalau tahun kemarin waktu Natal itu kita suka ngomong gini ya. Gak terasa ya kayaknya baru Natal udah Natal lagi. Ada yang merasakan kayak gitu? Dunia ini sudah semakin tua. Ini sudah 2025. Sekarang waktunya untuk pembaharuan. Kalau Tuhan datang besok, kalau kita bilang, jangan deh Tuhan nanti aja ya kapan-kapan ya Tuhan. Aku mau setia, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh nanti aja kapan-kapan. Kalau Tuhan datang besok, bagaimana? Sudah, kita kembali. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Kita sudah baca tadi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau ayat 17 ini di bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup, mereka tidak memahami jalannya. Firman Allah yang hidup itu berkata ayat 17 ini, orang-orang yang tidak memahami jalannya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Semua di sini sudah mengenal Tuhan, amin. Amin. Firman Tuhan, saya akan buka firman Allah yang hidup, saya akan bacakan di ayatnya yang ke-17 ini. Efesus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-17. Karena itu, izinkanlah saya mengatakan hal ini demi Tuhan. Janganlah hidup seperti orang yang sesat, sebab mata mereka dibutakan dan pikiran mereka dikacaukan. Hati mereka tertutup dan sama sekali gelap. Mereka jauh dari kehidupan Allah dan telah menutup hati terhadap Dia dan tidak memahami jalannya. Kalau di sini kan dibilang di ayat 17, jangan lagi hidup sama seperti mereka. Jangan lagi. Kalau kita perhatikan baik-baik, berarti di ayat 17 ini ada saatnya kita orang percaya, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada saatnya pola pikir kita, cara hidup kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan lagi hidup sama dengan mereka. Karena kita terkadang sering kita lupa, oh iya ya saya kan anak Tuhan. Oh iya ya saya kan milik Tuhan. Terkadang kita lupa statusnya kita. Kalau kita ini anak Tuhan, terkadang pola pikir kita, cara perkataan kita, tingkah laku kita terkadang masih sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal faktanya setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan, setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita berdoa. Ya makanya sudah sering disinggung bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan,
kita mendengar firman Tuhan yang sama setiap hari Minggu, amin, betul? Kita mendengar firman Tuhan yang sama. Istilahnya kayak benih yang ditabur itu sama, tapi pertumbuhannya beda. Ada yang begini terus karena firman Tuhan dia tidur. Pas menyampaikan firman Tuhan dia tidur. Pas menyampaikan firman Tuhan malah main HP. Pas penyampaian firman Tuhan malah ngobrol. Makanya dia nggak tumbuh-tumbuh kayak gini. Tapi ada yang sudah begini. Padahal benihnya tadi apa? Sama. Ada bahkan yang udah berbuah. Benihnya sama, pertumbuhannya berbeda. Contohnya di ayatnya yang ke-17 ini, contohnya kita buka di Matius 5. Kita buka di Matius pasalnya yang ke-5. Tolong satu orang bantu saya untuk baca di bahasa Indonesia masa kini, persiapkan di bahasa Indonesia masa kini. Matius 5 ayat 46 sampai 48. Saya akan bacakan ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Wow, tuntutannya Tuhan sempurna. Tapi kalau baca di bahasa Indonesia masa kini mungkin akan lebih mengerti. Saya minta tolong baca ayat 46. Tolong satu orang bacakan Matius 5 ayat 46 dan 47 dalam bahasa Indonesia masa kini. Putri? Terima kasih. Jadi terkadang orang percaya hanya mau mengasihi orang yang baik sama dia. Kalau yang gak baik, dikasihi enggak? Namanya juga manusia, tapi kita manusia ilahi, anak-anak Tuhan. Dimanapun kita pergi, kita menyandang status anak Tuhan. Ayat 48. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini supaya lebih dipahami kata-katanya. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Ya, Bapak Ibu tahu ya tentang ayat yang iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar dari semuanya itu adalah katakan dengan suara keras, adalah kasih. Kenapa? Bapak Ibu, iman hanya kita perlukan ketika kita ada di dunia. Ketika kita meninggal, sudah tidak ada namanya roh yang beriman, roh yang gak beriman. Ya, sudah selesai sampai di kita meninggal. Pengharapan, kalau kita udah meninggal udah habis. Kasih akan terus sampai di sorga. Karena Allah itu kasih. Mungkin sulit, tapi Bapak Ibu mungkin boleh. Mungkin ini baru awal tahun ya. Tahun ini goalnya aku harus apa? Harus saling mengasihi, saling mengampuni. Dicentang kalau sudah akhir tahun, sudah aku udah bisa mengampuni, aku udah bisa mengasihi, dicentang. Tahun depan apalagi? Kalau kayaknya kelamaan ya kalau 1 tahun ya. 1 tahun bagi 2 lah.
bagi 2 ya. Sudah, kita lanjut. Ayatnya yang kita kembali ke Efesus 4. Kita balik lagi ke Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, kita sekarang maju di ayatnya yang ke-21 dan 22. Ayat 21 dan 22. 21 kaum wanita, kaum pria, 22 kaum wanita. 1, 2, 3. Ayat 22, 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat 21 di bahasa Indonesia masa kini. Kalian sudah mendengar tentang dia, dianya huruf besar. Dan sebagai pengikut-pengikutnya, kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Ayat 22. Sebab itu tinggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusak oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Tanggalkan manusia lama. Kita langsung maju di ayatnya yang ke-23. Ayat 23. Kita baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi tadi di awal saya bilang pembaharuan. Saya lupa tadi ngomong ya bahwa ini tema kecil saya adalah pembaharuan. Jadi di ayat 23 harus ada pembaharuan. Kalau di bahasa Indonesia masa kini, hati, pikiran dibaharui seluruhnya. Jadi hati pikiran kita itu harus dibaharui. Ayat 24, dan mengenal manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita kembali, Tuhan itu menciptakan kita seperti apa? Punya hati yang baik, punya hati yang murni, pikiran yang sama seperti dengan Kristus, pola pikir kita yang baik. Karena kita sering diisi dengan firman Tuhan, harusnya yang keluar juga sama seperti firman Tuhan. Tapi kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nah nggak ada yang nyantol. Ya beda lagi kalau yang kayak gitu. Jadi Tuhan bilang dibaharui, hati pikiran harus dibaharui. Dibaharuinya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya kalau firman Tuhan jangan main HP, jangan tidur, jangan ngobrol. Supaya apa? Supaya pembaharuan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25. Ini sudah pembahasan terakhir ya Bapak Ibu. Ayatnya, belum. Habis ini. Ayat 25 di situ sudah ditulis manusia baru. Kita harus jadi manusia baru itu seperti apa? Ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi manusia baru itu jangan berdusta, jangan bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 26 dan 27. Kita baca lagi sama-sama, ayat 26 aja. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang pertama tadi jangan berdusta. Yang kedua jangan marah, bukan hanya sampai dimarah, jangan simpan dendam. Ya, yang kedua jangan simpan dendam. Itu manusia baru. Gimana sih caranya supaya kalau ada orang menyakiti kita, kita tidak simpan dendam? Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Sudah, kita maju ke ayatnya yang ke-28. Kita baca lagi sama-sama. 1,
2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang pertama, jangan bohong, jangan marah, jangan simpan dendam. Yang kedua, yang ketiga, hidup jujur. Saling menopang, saling menolong satu sama lain. Ayatnya yang ke-29. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik yang untuk membangun di mana perlu, supaya mereka. Amin. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup. Ayat 29. Jangan bermulut kotor, berbicara dengan kata-kata yang baik, yang berguna bagi orang yang diajak bicara dan yang akan mendatangkan berkat bagi mereka. Perkataan yang tidak kotor, perkataan yang baik, perkataan yang berguna, perkataan yang memberkati orang lain. Jadi kotor itu bukan hanya meso aja ya Bapak Ibu, tapi perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak memberkati, malah menyakiti, itu perkataan kotor. Perkataan yang menghina itu perkataan kotor. Jadi terkadang kita pola pikirnya, oh perkataan kotor itu oh meso. Atau mengucapkan kata-kata kasar. Tapi ketika kita menyakiti hati orang dengan perkataan kita, itu perkataan kotor. Sudah, kita akan masuk di ayat 30, karena ini ayat terakhir. Saya mau undang Bapak Ibu untuk berdiri dulu karena ini bagian yang paling penting, sama-sama penting. Ini lumayan penting juga ya. Berdiri, gerakan kakinya, tangannya supaya rileks, supaya apa yang saya sampaikan di ayat 30 ini bisa masuk. Sudah, yang sudah capek boleh digoyang-goyang kakinya, badannya. Sudah? Duduk lagi. Silakan duduk kembali. Saya akan ayat 30. Ya. Sudah? Sudah tidak bosan ya? Sudah ada jedanya sedikit. Ayat 30. Kita baca sama-sama, jangan terlalu cepat bacanya ya supaya bisa dimengerti. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Fungsi meterai itu apa Bapak Ibu? Pasti ini yang dokumen-dokumen penting, itu pasti Bapak Ibu pasti lebih tahu ya. Fungsi meterai itu apa? Jaminan, untuk mengesahkan. Apalagi? Untuk membuktikan bahwa dokumen itu penting ya. Kalau dokumen gak penting gak perlu pakai meterai gak apa-apa kan. Ya kalau dia sudah pakai meterai berarti oh ini dokumennya penting. Betul? Di ayat 30 saya akan baca di bahasa Indonesia masa kini dulu. Janganlah menyedihkan hati roh Allah, kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Di ayat 30, ketika Tuhan bilang gini, kamu sudah dimeteraikan, tandanya kita adalah sesuatu yang berharga. Saya tadi bilang, Bapak Ibu kalau surat dokumen yang tidak punya kalau tidak penting gak usah pakai meterai. Tapi dia bilang, kamu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari saya, kita berharga di mata Tuhan. Jangan sampai hanya karena si A, si B kita tinggalkan Tuhan. Karena begini begitu kita tinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, anak muda, kamu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk hal yang tidak penting. Kita ini barang mahal. Kita ini sesuatu yang mahal, kita dibayar dengan darah yang mahal. Harusnya hidup kita tidak boleh sembarangan. Saya undang pemain musik dan WL serta singer. Sesuatu yang mahal Bapak Ibu, kalau tidak dirawat, rusak enggak? Misalnya lah, punya apa ya, tas sepatu mahal, kalau enggak dirawat, saya sering dengar ya orang ngomong ini sepatu harganya segini. Tapi nggak dipakai-pakai akhirnya cepet jadinya rusak.
Kita ini sesuatu yang sudah dibayar sama Tuhan dengan darahnya. Tadi pujian bilang, dia mati, dia bangkit, dia melewati penderitaan. Bapak Ibu jangan lupa bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia juga 100% manusia. Dia bukan hanya 100% Allah, dia 100% manusia, dia merasakan sakit. Dia merasakan sakit. Masakan hidup kita yang sudah dibayar dengan barang yang mahal ini, kita sia-siakan. Hati kita sia-siakan. Tidak dirawat dengan baik. Merawat hidup kita tuh gimana sih? Kita ini milik Allah. Saya sudah pernah sampaikan ini. Kita ini milik Allah. Kemanapun kita pergi, kita ya tetap milik Allah. Harusnya hidup kita jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kita bawa nama Tuhan. Jangan permalukan Tuhan lewat kehidupan kita. Ingat terus, Bapak Ibu mungkin boleh pegang dadanya. Sudah? Katakan pada diri kita sendiri. Aku ini berharga. Aku ini mahal. Pergunakan hidup ini sebaik mungkin. Saatnya untuk diperbaharui. Ini saatnya untuk pembaharuan. Ku telah mati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih karunia-Mu besar bagi kami. Ampuni kami kalau kemarin, bahkan mungkin beberapa jam yang lalu kami masih menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak pergunakan dengan baik apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami, kalau kami masih tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Ampuni kami, kalau kami masih mendukakan hati-Mu, ya Tuhan. Tuhan ini kami, baharui kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus. Sampai Engkau panggil kami kembali. Kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau sanggup berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar membuat kami menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Kami boleh sadar apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ketika kami tetap dekat dengan Allah, melakukan firman Allah, kami akan terhindar dari hal-hal yang sangat menakutkan. Tuhan tetap ingatkan kami untuk percayakan diri kepada Allah, karena Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami boleh periksa diri untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, jika kami dekat dengan Tuhan, kami akan terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan, kami tahu Engkau penolong yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Setiap umat-Mu yang dekat dengan Engkau Tuhan akan terlindung dari segala mara bahaya, terlindung dari segala petaka apapun. Terima kasih buat peringatan kepada kami melalui sabda-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada pemeliharaan Allah. Karena Allah sanggup memelihara kami. Allah sanggup menyediakan tempat tersendiri bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Allah sungguh-sungguh membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya diri kepada Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada Allah yang sanggup melindungi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar sungguh-sungguh membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, karena Tuhan yang sudah berfirman melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan membawa korban persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Nanti Vera akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan, Kau materaikan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, jika sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap mata uang kami ya Tuhan. Kau berkati segala macam pekerjaan usaha kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memberikan korban persembahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah
akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi katakan sama-sama. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji nama Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Mari saya mengundang seluruh panitia Natal boleh maju ke depan. Apa yang telah Tuhan berkati, Diberkatilah untuk selamanya. diberkatilah untuk selamanya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia,
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum hamba-Mu menutup ibadah di sore hari ini Tuhan, hamba-Mu akan membubarkan kepanitiaan Natal Tuhan. Kami telah menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Dari kepanitiaan, bahkan dari cuaca Tuhan. Dari ibadah Natal wilayah, ibadah Natal kami, Natal sekolah minggu, perayaan Natal, bahkan Natal pemuda, dan youth kami, youth teens kami Tuhan. Kami telah menerima cuaca yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Memasuki bulan 11, mulai musim penghujan Tuhan. Tetapi begitu bersyukurnya kami Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang begitu dahsyat kuasanya. Engkau sanggup menyatakan yang terbaik bagi Natal kami. Bahkan Engkau telah cukupkan setiap kebutuhan. Natal kami Engkau telah cukupkan segala sesuatunya. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan dengan kepanitiaan yang begitu banyaknya jumlah anggota. Tetapi kami merasakan kasih-Mu yang mengikat kami. Bahkan kami bersama-sama memiliki semangat untuk memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang balaskan yang terbaik selalu Tuhan. Bagi kepanitiaan, bagi donatur Tuhan, bagi seluruh jemaat, bagi setiap orang yang terlibat melayani, baik di mimbar, baik di belakang layar Tuhan. Biarlah Engkau balaskan yang terbaik selalu Tuhan. Dan nyatakan yang terbaik. Meskipun sebentar lagi pembubaran panitia Natal akan dikerjakan, dilaksanakan. Tetapi biarlah Engkau tetap pakai kehidupan jemaat-jemaat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pada malam hari ini akan membubarkan kepanitiaan Natal tahun 2025. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita semua sama-sama berdiri dan kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat setiap kebaikan-Mu di ibadah kami. Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan dari pujian, dari kebenaran firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami, kemanapun kami melangkah, kami memikul Tuhan, status anak raja, kami memikul status anak Allah, dan Engkau inginkan Tuhan di malam hari ini, adanya pembaharuan dalam kehidupan kami. Kami tidak sama seperti kebanyakan orang yang mereka kerjakan, kami tidak sama seperti perbuatan-perbuatan orang dunia, tetapi kami rindu melalui kehidupan kami rindu menjadi berkat buat banyak orang. Kami rindu melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Tetaplah didik kami, tetap pimpin kami, tetap sertai kami. Ajar kami untuk kami selalu mengenal, bahkan memiliki iman yang teguh bahwa Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang telah melayani di malam hari ini. Baik dalam tim pelayan altar, WL Singer, buat tamborin, buat LCD, soundman, kameramen, penerima tamu, kolektan. Bahkan siapa orang-orang yang terlibat melayani di belakang layar, berkati selalu kehidupan mereka dan pakai selalu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapak juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di malam hari ini. Berkati selalu dan berkati selalu jemaat yang tidak hadir. Apapun alasan mereka, entah itu dalam sakit penyakit, entah itu dalam permasalahan kehidupan, ataupun dalam kemalasan, ataupun dalam sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi biarlah Kau pun berkati mereka dan berkati mereka. Dan biarlah di waktu-waktu yang lain mereka bisa bergabung bersama-sama kami untuk kami bisa membawa rasa ucapan syukur, merasakan hadirat-Mu dan merasakan lawatan-Mu, bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan terimalah setiap berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang selalu membela, yang selalu memberi kekuatan, yang selalu membimbing. Bahkan pekerjaan tangan kita dibuatnya selalu berhasil. Bahkan Roh Kudus yang selalu menyertai kita saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa